Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dengan NIM 20201020033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maslahatul mursalah saddariyah dan juga istihab. Baiklah, langsung saja. Maslahatul mursalah atau maslahah al-mursalah adalah bentuk dari pertimbangan kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak secara eksplisit atau disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadis, dan tidak pula bertentangan dengan nas dan dianggap penting untuk menjaga tujuan-tujuan utama syariat atau maqasid al-syariah. Makna maslahah artinya manfaat atau kebaikan. Mursalah artinya dilepas, yaitu tidak dibatasi oleh dalil khusus. Jadi, maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang diambil sebagai dasar hukum tanpa adanya dalil khusus yang mendukung atau menolaknya selama sesuai dengan prinsip-prinsip umum dari syariat tersebut. Contoh penerapan yaitu dari maslahah al-mursalah adalah pembuatan KTP. Tidak disebut dalam nas atau dalam Al-Quran, tapi penting juga untuk menjaga hak-hak dari individu, yaitu jiwa dan harta dari tiap seseorang. Dan juga contoh lainnya adalah sanksi bagi pelanggar hukum lalu lintas. Itu tidak ada dijelaskan di nas, tetapi juga menjaga kemaslahatan umum. Syarat maslahah al-mursalah yang dapat dijadikan hujjah. Syarat yang pertama adalah menjaga maqasid al-syariah atau agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan juga yang kedua adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah bersifat nyata dan mendesak, bukan spekulatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sadd az-Zariyah. Pengertian Sadd az-Zariyah adalah prinsip menutup jalan terhadap perbuatan yang secara hukum asal boleh tetapi berpotensi besar menjerumuskan kepada perbuatan yang haram. Dalam konteks ini, tindakan yang mubah atau boleh dapat dicegah jika berpotensi ini menjadi sarana menuju kemungkaran. Makna Sadd artinya menutup, Zariyah artinya sarana atau jalan. Jadi Sadd az-Zariyah adalah menutup jalan menuju kemudaratan atau keburukan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, larangan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram meskipun belum terjadinya zina. Dan yang kedua, contohnya adalah larangan menjual anggur kepada orang yang diketahui akan membuat khamar. Dasar dari pemikiran ini adalah yang pertama, tujuan syariat adalah menjaga umat dari kerusakan, termasuk menutup segala potensi yang mengarah kerusakan itu meskipun itu tersebut belum terjadi. Kontroversinya adalah tidak semua ulama menerima konsep ini secara mutlak. Ulama Maliki dan Hambali menerima, tetapi sebagian ulama Syafi'i dan Hanafi lebih hati-hati dalam penggunaannya dengan alasan tidak ingin membuat larangan baru tanpa adanya nas. Yang terakhir adalah penjelasan tentang istihab. Istihab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum berdasarkan keberadaan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Ini adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan pada keberlangsungan keadaan. Maknanya ialah istihab berasal dari kata subhah yang berarti menyertai atau tetap bersama. Jadi istihab berarti berpegangan pada hukum yang telah ada karena tidak ada bukti bahwa hukum tersebut telah berubah. Jenis-jenis istihab adalah yang pertama, istihab al-adam al-asli, menganggap suatu hukum belum ada sampai ada dalilnya. Contoh, asal sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang haram. Yang kedua adalah al-istihab al-hukum, hukum yang telah ditetapkan sebelumnya terus berlaku. Contohnya, seseorang tetap dianggap suci sampai adanya bukti hadas. Yang terakhir adalah yang ketiga, istihab al-wasf, keadaan yang menetap, seperti orang yang diketahui adil tetapi tetap dianggap adil sampai terbukti sebaliknya. Contoh penerapan ini adalah jika seseorang yakin telah berwudu tapi ragu apakah dia batal, maka dia tetap dianggap suci. Yang kedua adalah hukum asal benda, seperti makanan atau minuman adalah halal sampai terbuktinya makanan tersebut haram. Kekuatan hujjah. Istihab diakui oleh mayoritas ulama dari semua mazhab karena sangat berguna dalam kondisi tidak adanya dalil baru. Ia menjaga pegangan default dalam berhukum. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, Agung Ramadhani.
waktu dan tempat. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.